Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1129. Dalam preview dikatakan bahwa apakah Luffy akan mengerahkan segenap kekuatannya di tempat yang luas dan misterius itu? Dari sana diketahui bahwa Luffy sudah bertarung serius melawan Dewa Matahari palsu. Dia bertarung lebih serius daripada saat melawan Kizaru di Pulau Egghead lalu. Dengan memaksa Luffy untuk memasuki mode serius itu, menandakan bahwa Dewa palsu tersebut memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Kekuatannya di atas level Admiral. Selain memperlihatkan aksi Luffy melawan sang dewa palsu itu, chapter ini pun masih memiliki banyak hal menarik lain yang ditampilkan. Karena sementara berbagai hal terjadi di Elbaf, keadaan di dunia luar pun tidak kalah seru. Di suatu tempat di lautan, diperlihatkan ada kapal Red Force milik bajak laut Akagami yang sedang berlayar. Di sana, Shanks dan para kru inti menerima beberapa laporan penting dari para informan yang mereka miliki. Salah satu laporan berisi tentang keadaan di Pulau Hachinosu, di mana semua aliansi Kurohige datang berkumpul di sana. Di antara para aliansi itu, terdapat juga beberapa bajak laut kuat yang memiliki nama besar di lautan. Jadi kekuatan tempur hebat milik Kurohige bukan hanya para komandan Titan saja, melainkan ada juga yang berasal dari aliansinya. Tentu ada alasan kuat mengapa tiba-tiba dia memanggil semua aliansi untuk datang ke sana. Ben Beckman menduga bahwa Kurohige sedang bersiap untuk melakukan pergerakan besar-besaran, sehingga dia membutuhkan semua kekuatan yang dia miliki saat ini. Menurut Ben Beckman, pergerakan Kurohige kali ini bukan hanya ke suatu tempat saja, melainkan ke berbagai tempat dengan berbagai tujuan. Selain itu, Kurohige juga harus memastikan keadaan markas tetap aman karena di sana ada guard, sehingga wajar dia mengumpulkan seluruh kekuatan agar bisa berbagi tugas dengan baik. Sekilas diperlihatkan guard yang sedang dipenjara sudah cukup pulih dari lukanya, dan dia terlihat melonggarkan rantai-rantai yang sedang membelenggunya itu. Ini sepertinya pertanda bahwa sebentar lagi akan ada aksi Garp yang mencoba melarikan diri dari sana. Beberapa waktu lalu, Karibo telah tiba di Pulau Hachinosu bersama Katarina Devon dan Van Augur. Jadi dia telah memberitahu Kurohige soal lokasi dua senjata kuno, sehingga Kurohige akan segera bergerak untuk memburu senjata kuno. Selain itu, Kurohige juga memiliki rencana tersendiri yang berkaitan dengan masalah pangan yang dialami oleh pemerintah dunia akibat ulah dari pasukan revolusi. Itulah mengapa dalam beberapa chapter lalu, Laffy mengawasi hal tersebut dari dunia bawah. Dengan begitu, memang ada banyak hal yang akan dilakukan oleh bajak laut Kurohige, sehingga mereka harus bersiap untuk pergerakan besar-besaran. Kemudian, ada pula laporan lain yang berisi tentang organisasi Cross Guild. Informan mengabarkan bahwa untuk pertama kalinya, Cross Guild diperlihatkan berlayar menggunakan suatu kapal yang unik. Kapal unik yang dimaksud adalah kapal bertema badut yang dibuat oleh para anak buah bagi. Walau Mihawk dan Crocodile kesal dengan desain kapal itu, tapi karena tak ada waktu untuk membuat yang baru, maka terpaksa mereka menggunakannya. Menurut informan, di atas kapal itu ada Gekko Moria dan seorang karakter baru yang terlihat sangat kuat. Memang masuk akal bagi Gekko Moria untuk bergabung di kelompok tersebut, karena dia telah lolos dari penjara di Pulau Hachinosu beberapa waktu lalu. Kemudian, Perona lah yang menyarankan Moria untuk bergabung dengan Cross Guild, karena di sana ada Mihawk. Sedangkan untuk karakter baru yang disebut oleh informan, dia sepertinya memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh juga. Kelihatannya dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari Gekko Moria. Cross Guild memang membutuhkan anggota-anggota baru yang bisa diandalkan. Shanks berkata bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa Mihawk dan Buggy akan bekerja sama dan menjadi kelompok Yonko. Yasuo menanggapi itu dengan bilang bahwa mereka berpotensi menjadi masalah besar karena Cross Guild terus berkembang secara pesat. Orang-orang memang bisa dengan mudah tertarik untuk bergabung dengan kelompok itu karena kelompok tersebut memang sangat menarik. Di sana ada Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat, kemudian Crocodile yang sangat cerdas dan berkarisma, serta Buggy si mantan kru bajak laut Roger sama seperti Shanks. Ditambah lagi Cross Guild memusuhi angkatan laut dengan serius, bahkan sampai memberi bounty untuk para marini. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri untuk kelompok tersebut, sehingga memicu banyak orang untuk mau ikut bersama mereka. Ben Beckman lalu berkata bahwa mungkin tujuan dari pergerakan Cross Guild kali ini pun berkaitan dengan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dia menduga mereka sedang menuju ke Impel Down untuk merekrut Doflamingo dan Edward Weevil. Memang hubungan Doflamingo dengan Crocodile dan Moria itu cukup buruk, tapi jika bekerja sama adalah hal yang paling menguntungkan, maka sebagai bajak
bajak laut, mereka tetap akan melakukan hal tersebut. Selain itu, laporan terakhir yang diperoleh oleh Shanks dari informannya adalah tentang kapal hitam misterius yang terlihat di suatu tempat. Shanks sengaja meminta para informan untuk mencari tahu tentang pergerakan dari kapal hitam, karena Shanks tahu itu milik pria dengan bekas luka bakar. Shanks mengenal pria dengan bekas luka bakar itu, dan dia pun bilang bahwa orang itu sangat merepotkan. Pria dengan bekas luka bakar menjadi salah satu incaran bajak laut Akagami, karena dia memegang rod peneglip terakhir. Bahkan selain bajak laut Akagami, pria itu pun menjadi incaran dari banyak pihak lain. Dari perkataan Shanks ini, dia sudah tahu sehebat apa pria dengan bekas luka bakar itu, dan apa saja kemampuan yang dia miliki. Analisis ini memang wajib untuk dilakukan, apalagi saat melawan sosok misterius seperti pria dengan bekas luka bakar itu. Selain mampu menciptakan pusaran air di lautan, ada juga beberapa informasi kemampuan lain dari pria itu yang berkaitan juga dengan air laut. Untungnya, Shanks dan kawan-kawan bukan pengguna buah iblis, sehingga bukan masalah besar untuk menghadapi orang dengan kekuatan yang berkaitan dengan laut itu. Beralih ke tempat lain, cerita menampilkan keadaan di Marijois. Krisis makanan yang melanda tempat itu semakin buruk sehingga beberapa Tenryubito jatuh sakit karena tak mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Hal itu pun membuat Ksatria Suci segera bergerak untuk mengatasi masalah ini. 5 Ksatria Suci akan bertugas, 2 di antara mereka menjaga Bondola agar tidak disabotase oleh pasukan revolusi, sedangkan 3 lainnya menjaga kapal suplai makanan untuk melindungi kapal itu dalam perjalanan. Sebenarnya banyak negeri sudah menolak untuk membantu mengirim suplai karena pasukan revolusi terus-menerus menghancurkan kapal-kapal suplai itu. Namun, dengan ancaman dari Ksatria Suci, ada juga negeri yang bersedia melakukan hal tersebut dan kapal suplai pun kini dikawal dengan ketat. Di tengah perjalanan, ada beberapa kapal dari anggota pasukan revolusi yang mencoba untuk menghancurkan kapal suplai itu. Hal tersebut pun membuat 3 Ksatria Suci di sana langsung beraksi. Pertama, ada Ksatria Suci yang berasal dari keluarga Ethan Baron, keluarga yang sama dengan Gorosei Nusjuro. Dia juga memakai pakaian tradisional mirip Nusjuro, mungkin sebagai ciri khas dari keluarga itu. Ksatria Suci tersebut pun melancarkan tebasan ke arah kapal musuh, sehingga kapal tersebut terbelah 2 dan tenggelam. Tebasan itu dilakukan dengan santai yang menandakan kekuatannya sangat luar biasa. Kedua, ada Ksatria Suci yang berasal dari keluarga Topman, keluarga yang sama dengan Gorosei Warkuri. Dia melompat ke salah satu kapal musuh, sehingga para anggota pasukan revolusi di kapal itu langsung mengepungnya. Namun, sang Ksatria Suci segera berubah ke dalam wujud monster yang misterius, yang menandakan dia adalah pengguna buah iblis Zoan, entah Zoan kuno atau Zoan mitologi. Ketiga, ada Ksatria Suci yang berasal dari keluarga Mainmeyer. Untuk mengingatkan kembali, keluarga Mainmeyer adalah keluarga Tenryubito yang pernah disebutkan dalam chapter 1086, tepatnya saat kilas balik Kuma di insiden God Valley. Saat itu, ada seorang perempuan muda yang menjadi Ksatria Suci dari anggota keluarga tersebut. Namun Ksatria Suci yang muncul kali ini bukan perempuan itu, melainkan orang yang berbeda. Dia pun menggunakan teknik serangan jarak jauh untuk menghancurkan kapal musuh yang menghalangi kapal suplai. Serangan itu mungkin berasal dari kekuatan buah iblis atau teknik Rokushiki tingkat tinggi. Aksi dari 3 Ksatria Suci itu pun sukses menghancurkan kapal-kapal pasukan revolusi yang menghalangi. Mereka pun menghubungi 2 Ksatria Suci lain yang sedang menjaga Bondola. Mereka bilang bahwa beberapa jam lagi kapal suplai akan tiba di sana, sehingga Bondola harus dalam keadaan yang siap dan aman. 2 Ksatria Suci yang mengamankan Bondola berasal dari keluarga Don Quixote dan keluarga Roswald. Keluarga Don Quixote sama seperti Doflamingo dan keluarga Roswald sama seperti Carlos. Jadi, dari keluarga Roswald ternyata ada pula sosok yang kuat, tidak seperti Carlos yang lemah. Kedua Ksatria Suci itu pun bilang bahwa mereka pasti akan mengamankan Bondola, sehingga suplai makanan yang akan dibawa ke sana pasti menjadi aman. Namun tiba-tiba banyak gagak yang muncul di Bondola. Seperti yang bisa kita duga, itu bukan gagak biasa, melainkan gagak milik Karasu. Saat ini Karasu sudah ada di lokasi 2 Ksatria Suci tersebut. Sementara itu, dari suatu tempat yang tak jauh dari sana diperlihatkan ada Lindbergh yang sedang memantau dengan teropong. Kemudian diketahui bahwa 3 Ksatria Suci di kapal suplai pun mengalami sebuah masalah. Tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus di tengah laut. Mereka bertiga pun tahu bahwa itu bukan angin biasa, sehingga semuanya segera bersiap-siap. Tak lama berselang, kapal utama milik pasukan revolusi muncul di hadapan mereka. Di kapal itu ada Dragon, Sabo, dan Ivankov. Ivankov tertawa lalu berkata bahwa semua berjalan sesuai perkiraan Dragon. Dragon berhasil memancing Ksatria Suci untuk keluar dari Marijois.
Nah disinilah waktunya Dragon untuk beraksi. Semua rencana dan sabotase yang dilakukan Dragon kemarin-kemarin memang adalah untuk memancing Ksatria Suci keluar dari Marijois. Dragon ingin membantai dulu Ksatria Suci satu persatu, barulah setelah itu menghadapi Garling Vigarle. Dan sesuai planning yang sudah dibuat, Ksatria Suci pun turun satu persatu di lokasi yang telah ditentukan, sehingga mereka semua akan segera dibantai oleh Dragon, Sabo, dan kawan-kawan. Kekalahan dari beberapa Ksatria Suci ini akan memicu kemarahan dari Garling Vigarland, sehingga meskipun kini dia telah menjadi seorang Gorosei, mau tidak mau dia harus ikut turun tangan untuk membantu para Ksatria Suci. Tak lama lagi, duel yang ditakdirkan antara Dragon melawan Garling akan segera terjadi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1129. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.